Ini Yaya atau Baby Cha? Iya nak. Iya ini Papa, ini punya Mama ya. Ngebahas tentang gimana persiapan anak sekolah. Anu yuk. Ayah. Sudah very deep sleep. Syah bangun Syah. Mandi yuk. Mau ke Ibu Ivon nggak? Iya, mau main nggak sama Princess? Om Tante, ini Yaya atau Baby Cha? Baby Cha, ini Baby Cha, ada bayi kecil. Baby Cha kalau nangis gimana? Oh, Baby Cha sayang udah mandi, pakai baju ya Baby Cha ya. Mau sekolah ya. Upsi pupsi pupsi. Oh. Iya, Baby Cha pakai baju ya. Tuh Om Tante ya, ini mau pakai kaos Ajax. Ini semua skincare-nya Hasya. Nah, iya Brook is celana ya, Brook, terus pakai baju Ajax ya. Terus saya mau ke Ibu Ivon, mau sekolah ya? Iya, dia bangunnya kesiangan nih Bun. Rambutnya kuncir dulu ya. Apa sayang? Mau apa, mau sila? Mau apa? Mau ini? Mau tomis? Tomis. Rambutnya kuncir dulu ya nak ya. Rambutnya ikat dulu ya. Jadi Hasya seminggu sekali sekolah. Habis ini mamanya mau ke tempat foto buat visa Amerika. Oke, hujan udah berhenti, mama bisa antar naik sepeda. Mau lagi? Kalian lagi sarapan dulu ya. Mie rebus pakai kaldu jamur, pakai telur rebus ya. Mama. Iya sayang. Tuh, udah mau habis juga sarapannya. Jadi kuncir ya. Aduh. Yummy. Ya, let's go. Mau naik sepeda kan? Kom. Pakai sepatu, pakai jas. Ya, jasnya bisa anti hujan ya. Naik sepeda deh sama mama deh sekolahnya ya. Yuk. Iya nak. Iya, ini Papa, ini punya Mama ya. Lumayan dingin nih ya. Yuk naik. Naik sepeda sini. Oh, ada. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mama harus kuat satu tangan gendong es ya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim, kita goes. Let's go. Naik sepeda dingin-dingin ya, ini gerimis juga sih Bun, lumayan. Yeah. Jing 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 jing. Hai Bun, so aku udah di rumah lagi ya. Tadi aku ngedropin Hasya. Dia nangis pas masih pas aku taruh di gurunya. Jadi itu tuh sebenarnya belum official sekolah ya guys, tapi dia kayak guru anak di playgroup skala kecil. Anaknya tuh cuma 5 anak maksimal yang dia pegang setiap hari. Tapi aku dapat laporan tadi pas aku udah sampai rumah. Nah, hasilnya oke, udah senyum, udah main lagi. Lihat tuh, udah main lagi. Nih, dia udah bisa ketawa, senyum di sebelah teman-temannya. Jadi dia hari ini bertiga aja, karena yang 2 orang anaknya pada liburan musim panas gitu. Dan tadi aku udah ngomong sama suami, jadi di vlog kali ini aku mau ngebahas tentang gimana persiapan anak sekolah. Kenapa Hasya dititipin? Nah sebenarnya dititipin itu bukan untuk kayak darurat banget untuk nitipin anak, nggak mau ngurus anak gitu-gitu, enggak Bun. Tapi juga sebagai stimulasi persiapan Hasya untuk mulai masuk playgroup. Jadi tadi aku udah diskusi sama Papa Hasya kapan kita mau mulai cari sekolah. Ternyata di Belanda itu kalau dari anak umur 2,5 tahun kita udah harus mulai cari dan daftar untuk sekolah SD ya, sekolah. Ini aku juga mau ngejelasin gimana sistem pendidikan di Belanda, intinya kayak gitu ya. Dan buat teman-teman yang udah tinggal di Belanda, kalau misalnya informasi aku kurang lengkap, bisa tolong ditambahin di komentar bawah ya. Jadi sekarang umur Hasya tuh sekitar 20 bulan. Dan bulan November Hasya umurnya 2 tahun. Nah setelah 2 tahun Hasya udah bisa masuk yang namanya playgroup atau Peuterspeelzaal dalam bahasa Belandanya. Tapi intinya itu playgroup yang official gitu. Nah di playgroup ini ada 4 hari masuknya. Jadi Senin, Selasa, terus Rabu libur, dan Kamis Jumat. Dan untuk masuk playgroup kita nggak harus semuanya kita masukin anak 4 hari itu. Bisa cuma pilih 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Karena playgroup ini biayanya bayar sendiri, yaitu per jamnya adalah €8.50 atau sekitar 136.000 ya. Dan jam masuknya itu dari jam 8.30 atau setengah 9 pagi sampai jam 12.30 atau jam setengah 1 siang. Jadi cuman setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1 ya. Jadi cuman 4 jam aja, jadi setengah hari. Dan itu kita harus bayar sendiri, kita nggak dapet, kalau nggak salah sih ya, nggak tahu, nggak dapet subsidi lah intinya gitu, karena itu playgroup. Nah kalau yang untuk sekolah Hasya yang sekarang, yang mini playgroupnya, itu kita bayarnya lebih murah, yaitu €6.50 kali 16.000 ya guys. Jadi bayarnya 104.000 per jam. Dan Hasya sekarang cuma 1 hari aja nih dalam seminggu, cuma setiap hari Selasa, karena di tempat gurunya itu lagi full. Dan katanya nanti kalau kita mau 2 hari bulan Desember ada Senin dan Selasa. Jadi kalau seharian ya Hasya tuh 7,5 jam. Jadi dari jam setengah 10 sampai jam setengah 5 kita bayar 780.000 seminggu sekali, dikali 4 ya Bun, kali. Nah jadi sebulannya itu 3.120.000. Uang ini sebenarnya bisa dapat subsidi balik beberapa persen dari pemerintah, dihitung dari berapa penghasilan orang tuanya setiap bulan. Nah karena aku entrepreneur atau aku wirausaha, dan aku tuh nggak jelas setiap bulan penghasilanku berapa gitu ya, naik turun. Jadi aku nggak ambil uang subsidinya setiap bulan, tapi nanti aja di akhir tahun aku kalkulasiin berapa uang yang aku dapat dalam setahun. Nah kalau misalnya yang aku bayarkan terlalu banyak dilihat dari gajiku dan gaji Denis, aku dapat uang balik. Tapi kalau misalnya mereka bilang uangku udah kayak pas aku mampu untuk bayar segitu, ya udah aku nggak dapat uang balik, tapi juga nggak harus bayar lebih lagi, karena €6.50 itu udah yang bayar maksimal, setahu aku seperti itu.
Nah terus nanti ketika Hasya bulan November, kita tadi udah telepon playgroup yang mau kita datengin. Orangnya lagi holiday, jadi memang kalau bulan-bulan musim panas di Eropa itu, di Belanda, banyak orang-orang pekerja itu yang ngambil holiday, ngambil cuti gitu ya. Kita bisa datang nanti ke playgroupnya kalau orang yang kayak kepala sekolahnya udah nggak cuti lagi, intinya gitu. Dan playgroupnya ini kita bakalan pilih, kayaknya Hasya bakal datang ke mini playgroup, ke gurunya yang sekarang, guru private-nya yang sekarang, Senin dan Selasa ya. Berarti Senin dan Selasa aku dikali 2 hari ya dalam seminggu, itu biayanya bakal 6.240.000, atau kalau di euroin sekitar 390 euro. Cuman baik lagi, aku nggak tahu nanti uang yang aku dapat balik itu berapa, karena kalau misalnya pemerintah hitung kayak misalnya gaji kedua orang tuanya nih cukup atau enggak, gaji kedua orang tuanya nih sedikit agak minimum misalnya gitu, jadi semakin dibesarin subsidinya, dan begitu juga sebaliknya. Nah tapi intinya aku tetap budgetin udahlah segitu aja intinya. Jadi aku kalau misalnya pun aku dapat uang balik, itu anggap aja bonus nanti di akhir tahun gitu ya bun ya. Oke, jadi kalau misalnya nanti Hasya 2 hari di playgroup, aku bayar sekitar 6 juta, di mini playgroup, di grup private aku bayar 6.200.000, dan untuk di playgroupnya anggap aja 8,5 euro dikali 8 jam ya, karena nanti Rabunya dia libur, dia sama aku, dan Kamis Jumatnya dia bakal masuk yang playgroup yang official. 8,5 euro dikali 8 jam sama dengan 68 euro sebulan, untuk seminggu 2 kali 4 jam dikali dalam sebulan itu 272 euro, atau sekitar 4.352.000. Nah nanti ditambah lagi tuh yang playgroup yang asli, yang full day 7,5 jam tadi 6.240.000. Wow, 10.592.000 guys untuk biaya anak masuk playgroup di Belanda. Uang segitu besar atau kecil ya buat aku sih, yang aku semuanya cari duit, aku istilahnya nggak ada uang yang gratis buat aku gitu ya. Untuk mendapatkan uang segini insya Allah ada rezekinya, tapi semuanya didapatkan dengan kerja keras juga. Jadi buat aku uang segitu lumayan besar gitu. Tapi ya why not lah ya, buat anak itu memang udah kayak kewajiban kita untuk kasih anak yang terbaik. Nah nanti ketika umur 4 tahun ya, anak udah bisa masuk yang namanya elementary school atau sekolah dasar, tapi di level yang kayak TK gitu bun. Nah umur 4 tahun ini kita udah bisa masukin ke sana, tapi belum obligated atau belum diwajibkan. Ketika anak turning atau berubah jadi 5 tahun umurnya, masuk 5 tahun, itu sudah obligated atau diwajibkan dari pemerintah untuk masuk ke sekolah dasar. Dan kalau untuk sekolah dasar sampai sekolah menengah ya itu, atau SMP lah ya, karena gini di hitungannya bun, kalau di Belanda itu sekolah dasar itu dari umur 4 tahun selama 8 tahun, jadi sampai kelas 8 gitu, dan itu masuknya elementary school. Kalau di Indonesia kan sekolah dasar tuh 6 tahun ya, jadi TK setahun atau 2 tahun, dari 4 sampai 5 tahun, 6 tahun baru masuk SD gitu. Nah ini bedanya kayak gitu. Nah jadi kalau untuk elementary school, sekolah dasar sama sekolah menengah itu gratis, tapi kalau misalnya di sekolah menengah biasanya kita dimintain donation atau sumbangan, para orang tua dimintain sumbangan oleh sekolah. Nah nanti uangnya itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang fun stuff untuk anak-anaknya. Terus juga nanti anak-anak ketika udah di sekolah SD itu, kalau sudah di atas 5 tahun kita udah nggak bisa lagi minta izin cuti. Kalau misalnya aku mau ke Indonesia di luar jadwal liburan anak sekolah gitu, kecuali katanya sih, kecuali kalau misalnya orang tuanya entrepreneur atau punya bisnis dan anaknya harus diajak bisnis trip, nah itu suka ada pengecualian, tapi itu pun nggak segampang kayak kita minta izin sekolah di Indonesia. Bu, kirim surat anak saya mau pergi gini. Nah itu nggak bisa lagi kayak gitu ya guys. Terus juga dari anaknya SD nih, dari kelas umur 4 tahun sampai umur 12 tahun, dia sekolahnya 8 tahun di SD-nya. Nanti anaknya itu akan menjalani sebuah tes, dan dari tes itu akan kayak dihasilkan
keputusan anaknya ini bagus kemana, apakah ke sekolah yang seperti SMK yang banyak prakteknya, atau ke sekolah yang anak-anak yang suka berpikir dan suka pelajaran yang susah-susah teori, atau yang dibilang akademisnya lebih tinggi daripada prakteknya, atau ke anak-anak yang in the middle gitu, kayak average aja gitu. Nah, kalau anak-anak yang memang akademisnya kurang tapi bakatnya lebih ke praktek, biasanya dia masuk SMK. Di situ SMK ada tadi namanya apa ya Bun? Ini pakai bahasa Belanda semua Bun, namanya VMBO atau Praktek Onderwijs. Jadi dia buat anak-anak yang langsung misalnya mau jadi carpenter atau penebang kayu, tukang kayu, mau jadi di bengkel, mau jadi nurse gitu misalnya, mau jadi yang suka merawat orang, mau jadi bakery gitu. Jadi langsung diarahkan ke situ. Pokoknya more jobs, more pekerjaannya lebih tapi less teori gitu, dan lebih banyak prakteknya intinya gitu. Nah, ada juga anak-anak yang masuk ke HAVO, jadi Hoger Allgemein, jadi artinya itu yang rata-rata aja. Nah, kalau misalnya yang anak-anak rata-rata, dia biasanya masuk bisa ke HBO atau ke high school lagi, atau ke perguruan tinggi. Nah, biasanya kalau anak dari HAVO ke HBO, dan dari HBO itu bisa lanjut ke universitas ya, ke university, kalau misalnya memang anaknya mau atau mampu gitu. Terus buat anak-anak yang memang di atas rata-rata yang pinter banget nih, misalnya dia akan diarahkan ke sekolah yang jurusannya VWO, dan dari VWO itu dia bisa langsung ke university setelah dia 6 tahun di VWO. Jadi kalau VMBO dia lanjutnya ke MBO gitu ya, jadi sekolahnya sekitar 2-4 tahun kalau nggak salah, atau 3 tahun aku lupa. Nah, di MBO nya sendiri untuk memantapkan lagi keahliannya, dia bisa langsung kayak 2-4 tahun juga. Tapi kalau di HAVO ke HBO itu juga sekitar 3-4 tahun. Nah, kalau di VWO dia 4-6 tahun. Jadi untuk anak-anak yang lebih pintar ini dia sekolahnya lebih lama gitu Bun intinya. Dan fun fact atau fakta yang menurut aku mengejutkan banget, ternyata hanya 8-10% anak-anak di Belanda yang bisa masuk ke university gitu, yang bisa sekolah sampai jenjang universitas. Ya, Papa Hasya juga dia sampai ke kuliah gitu, sampai universitas di sini. Jadi kalau aku tahu, kalau di Indonesia dulu yang penting kita punya duit, anak kita bisa sekolahin ke kuliah gitu ya. Nah, kalau di Belanda itu benar-benar tergantung kemampuan anaknya. Jadi di sini tuh nggak memaksakan harus kuliah gitu. Jadi nggak harus kuliah pun udah pasti ada jurusan sekolah yang memang sesuai bakatnya gitu Bun ya. Dan pekerjaannya tuh juga selalu ada, selalu banyak gitu. Jadi cuma 8-10% anak-anak Belanda yang bisa lanjut sampai universitas karena sesuai juga dengan kemampuan dan bakatnya. Dan Papa Hasya termasuk salah satunya. Jadi dia orangnya mungkin kayak ya lumayan pinter gitu, dia bisa sampai ke universitas. Dan untuk biaya, biasanya kalau yang aku bilang tadi, kalau playgroup kita bayar sendiri. Kalau mulai elementary school umur 4 tahun sampai 12 tahun itu gratis. Terus untuk sekolah menengah itu atau sekolah kejuruannya itu juga gratis, tapi kita harus ada donation. Nah, dimulai dari yang jurusan ke atas atau sekolah tingginya gitu, itu harus bayar kira-kira sekitar 1.800 sampai 2.000 euro, atau sekitar 25 juta sampai sekitar 30 jutaan. Menurut aku uang segitu lumayan murah untuk hitungan kuliah di Belanda. Kenapa? Karena kalau untuk student internasional seperti student Indonesia yang mau kuliah di Belanda, itu uang sekolahnya bisa 10 kali lipat dari yang anak Belanda atau anak Uni Eropa bayar gitu ya. Dan untuk anak-anak Belanda, mereka juga bisa yang namanya pinjam uang ke pemerintah atau student loan untuk membiayai sekolahnya, karena tidak semua orang tua Belanda itu mau membiayai anaknya sekolah. Biasanya mereka juga kayak ya udahlah, kan kamu udah 17 tahun keluar dari rumah, biayain hidup lu sendiri gitu. Tapi kalau aku kayaknya insya Allah kalau aku sama suami mampu ya aku biayain aja lah guys ya, sekolah anak sampai kuliah gitu kan. Aku kayaknya nggak bakalan tega kayak gitu. Tapi mungkin kalau untuk uang jajan dia harus kerja sendiri, karena anak-anak di Belanda tuh udah bisa mulai kerja dari umur 12 atau 13 tahun. Mereka jadi pelayan toko, jadi cuci piring di restoran dan segala macam. Dan itu yang aku suka. Jadi mereka bisa mengerti gimana caranya dapat uang gitu teman-teman. Nah, terus
abis itu kita bakalan apalagi tadi aku udah catat Bun, banyak juga soalnya yang harus dipikirkan untuk si Hasya. Aku kayak berasan baru kemarin aku hamil melahirkan, terus tiba-tiba anaknya sekarang udah umur 20 bulan, terus kita udah harus heboh cari sekolahan yang cocok gitu, udah daftar SD ya nggak sih. Dan kayaknya kalau misalnya di Indonesia, aku nggak tahu ya, karena aku anak yang dari keluarga biasa aja gitu, aku daftar TK ya daftar TK, daftar SD nggak harus dari setahun 2 tahun sebelumnya. Tapi kalau aku lihat zaman sekarang di TikTok segala macam, kalau mau kuliah di tempat yang bagus, tapi kebanyakan sekolah di luar negeri ya, atau di sekolah di Jakarta yang benar-benar sekolahan ala-ala sultan gitu, memang udah harus dari umur setahun 2 tahun udah didaftarin ya, yang preschool gitu ya Bun ya. Oke, kalau bayar buku juga bayar. Terus abis itu ya dari umur 2,5 tahun intinya kita udah mulai subscribe atau mendaftarkan Hasya yang di SD ya Bun. Nah biasanya kalau misalnya anak-anak di Belanda juga itu kalau misalnya mereka sekolah pakai baju bebas guys. Jadi mau TK, SD, SMP, SMA semuanya nggak ada yang namanya pakai seragam. Terus biasanya mereka bawa bekal juga ke sekolah. Aku nggak tahu apakah benar-benar ada kantin atau enggak. Tapi aku dulu juga kan jadi neni ya, atau pengasuh anak tetangga yang aku jemputin anak tetangga gitu kan. Mereka selalu bawa kotak makan gitu deh. Jadi sekarang juga kalau Hasya pergi ke sekolah kayak tadi gitu, aku juga bawain Hasya bekalnya roti sama pisang sama buah-buahan potong, udah kayak gitu aja. Terus kalau SD di Belanda biasanya kalau misalnya masih level yang kelas 1, kelas 2, harinya banyak yang setengah hari gitu, atau masuknya juga nggak yang pagi banget kayak di Indonesia setengah 7, jam 7 masuk. Kalau di sini tuh kayak jam 8 atau setengah 9 rata-rata ya. Terus pulangnya kalau yang masih level kelas 0 sama kelas 1 itu pulangnya biasanya ada di hari-hari tertentu yang pulangnya jam setengah 1 siang. Tapi kalau yang di hari lainnya biasanya itu jam setengah 3 gitu, jam 2.30. Dan itu berlaku sama untuk level sampai level yang kelas grup 8 gitu Bun. Terus apalagi Bun? Oh iya, biasanya kalau misalnya ada anak-anak yang berkebutuhan khusus kayak ADHD dan pokoknya anak-anak yang spesial gitu, mereka biasanya juga ada sekolah yang khusus untuk anak-anak itu. Jadi memang dipisahkan gitu sekolahnya. Salah satunya kenapa aku tahu kayak gini, karena karena tantenya Hasya, adiknya papanya, itu adalah guru SD yang anak-anak berkebutuhan khusus gitu guys. Oke Bun, sekian dulu sharingnya, semoga bermanfaat ya. Jadi nggak terasa banget kita abis liburan musim panas ini udah mau langsung cari sekolah untuk Hasya, untuk SD-nya dan juga untuk playgroup-nya. Dan kayak abis umur Hasya udah 4 tahun, 5 tahun tuh kayak dia udah gak punya kebebasan banyak lagi. Jadi dia harus udah 8 tahun ya masuk di SD. Jadi SD aja 8 tahun gitu guys. Saya udah langsung berlanjut sampai dia remaja gitu, sampai dia kuliah gitu. So thanks for watching guys. And aku abis ini mau coba masakin buat tetangga. And I see you guys in my next video. Bye bye. Dan nanti jam 4:30 aku harus jemput Hasya lagi. Bye, assalamualaikum.